Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempresentasikan proyek mini tentang desain jendela yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami dimulai dari saya yaitu Fariza Dava Novel Abadi, terus Yosafat Aji Nugraha, Dava Hanaura, Aisyah Lubna Azhara, terus Aulia Putri Fauziah, dan Bayu Wicaksono. Untuk tujuan proyek ini yang pertama adalah menentukan luas daerah bata merah dan menentukan luas dinding yang proporsional. Terus yang kedua menentukan jenis material atau bahan untuk rangka luar, kaca, dan kisi-kisi, serta menentukan rongga yang perlu dibuat seberapa. Yang ketiga menentukan kebutuhan cat dan biaya-biaya untuk mendesain jendela tersebut. Terus ke bagian satu yaitu penentuan ukuran dinding dan desain jendela. Nah, di sini yang pertama yaitu menentukan bidang dinding. Bidang dinding yang kami tetapkan adalah 3 meter kali 2,4 meter. Nah, tapi karena bentuk dinding ini terdiri dari persegi panjang dan setengah lingkaran di atasnya, pokoknya kami bidang dindingnya total luas bidang dindingnya adalah 8,844 meter kuadrat. Terus yang kedua menentukan proporsi jendela. Nah, ini kami ambil dari referensi wall window ratio, yaitu proporsi ideal luas jendela adalah 20% dari luas dinding. Jadi luas jendela ideal untuk dinding ini adalah 20% kali 8,44 meter kuadrat, yaitu 1,44 meter kuadrat. Baik, selanjutnya untuk nomor 3 adalah penjabaran ukuran jendela, di mana luas jendela sendiri itu sebesar 1,44 meter kuadrat, dibuat dalam bentuk persegi supaya mempermudah dalam penghitungan. Kemudian dimensi jendela dibuat dengan ukuran 1,2 kali 1,2 meter. Dan yang poin keempat adalah pembagian elemen jendela, di mana desain mencakup area kaca utama, kemudian rangka luar jendela, kisi-kisi atau ventilasi. Nah, seluruh elemen itu disusun sefungsional mungkin dan seproporsional mungkin terhadap luas dinding. Nah, selanjutnya adalah poin yang pertama di bagian 2 adalah material. Kita menggunakan dua material, yaitu aluminium dan kaca clear glass, di mana koefisien aluminium sebesar 2,7 kali 10 pangkat negatif 5 dan kaca clear glass sebesar 9 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, kenapa kita memilih material tersebut? Dikarenakan material tersebut itu memiliki proses pemuaian yang sangat kecil, sehingga mempermudah dalam proses perhitungan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung panjang muai dari aluminium dari bingkai dan juga kisi. Untuk menghitung perubahan panjangnya dapat diawali dari rumus fisika, yaitu rumus laju perubahan yang dapat dituliskan sebagai dt per dl sama dengan alfa dikali L, di mana alfa adalah koefisien muai dari benda yang akan ditinjau. Lalu selanjutnya, jika kita andaikan perubahan panjang itu terjadi sangat kecil, maka dapat dituliskan L itu mendekati L0. Maka rumus yang ini dapat dituliskan kembali menjadi dl menghampiri alfa L0 dikali dt. Lalu kedua sisi dapat diintegralkan menjadi integral dari dl sama dengan integral alfa kali L0 kali dt. Dari sini akan didapat rumus delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya, dari sini kita tinggal menghitung pertambahan panjang dari aluminium. Untuk kali ini kami menggunakan lebar aluminium dari kisi dan juga bingkai sebesar 4 cm, sehingga dapat ditulis L0 sama dengan 4 cm. Lalu koefisien muai dari aluminium itu sendiri adalah 2,7
kali 10 pangkat min 5. Dan kita mengandaikan perubahan suhunya menurut data yang ada, perubahan suhu di daerah Sumedang paling minimum itu sekitar 24 derajat Celcius dan paling tinggi itu sekitar 30 derajat Celcius. Maka delta T-nya dapat dituliskan adalah 6 derajat Celcius. Oke. Lalu kita masukkan ke perhitungan menggunakan rumus yang ini. Maka delta L A atau aluminium sama dengan 2,7 kali 10 pangkat ini min 5 dikali L0 nya 4 cm dikali perubahan suhunya 6 derajat Celcius. Maka akan didapat nilai pertambahan panjang dari aluminium bingkai ataupun kisi, yaitu adalah 0,000648 cm. Baik. Oke, dengan rumus yang sama kita akan menghitung perubahan panjang sisi kaca. Kita anggap satu kotaknya itu kan panjangnya 60 cm dengan sisi masing-masingnya itu 4 cm, sehingga panjang maksimal kacanya itu adalah 60 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 52 cm. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi, yang perubahan panjang kaca itu sama dengan panjang awal dikali koefisien muai dikali perubahan suhu. Dengan panjang awalnya 52 dikali koefisien muai untuk kaca itu adalah 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali perubahan suhunya itu 6. Sehingga kita dapatkan hasil 0,0028808 cm. Selanjutnya akan dihitung ukuran sisi kaca. Di sini bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu menggunakan rumus pertambahan panjang benda akibat pemuaian, di mana rumusnya itu perubahan panjang bahan sama dengan panjang awal dikali koefisien pemuaian dikali perubahan suhu. Dalam kasus ini yang akan dihitung kan ukuran sisi kaca. Jadi perubahan sisi kaca sama dengan panjang awal kaca dikali koefisien pemuaian kaca dikali perubahan suhu. Perubahan panjang kaca ini dapat kita ubah jadi panjang kaca setelah memuai dikurang panjang awal kaca sama dengan panjang awalnya itu kan panjang awal kaca terus dikali koefisien pemuaian kaca dikali perubahan suhu. Panjang kaca setelah memuai itu 51,999352 dikurang panjang awal kaca sama dengan panjang awal kaca dikali koefisien pemuaian kaca itu 9 dikali 10 pangkat min 6 dan perubahan suhunya itu 6 derajat Celcius. Nah, dari sini kita dapat memperoleh panjang awal kaca itu sebesar 51,996544 cm. Nah, ini cara pertama. Buat cara yang kedua, kita bisa langsung hitung aja panjang awal kaca. Itu dapat dihitung dengan selisih dari panjang kaca setelah memuai dikurang perubahan panjang kaca. Panjang kaca setelah memuai itu 51,999352 cm. Panjang awal kaca setelah memuai itu 51,999352 cm dan perubahan panjang kacanya itu 0,02808 cm. Jadi panjang awal kacanya bisa diperoleh 51,996544 cm.
Dari kedua cara ini, hasil yang diperoleh itu sama. Nah, lanjut di bagian kedua adalah bagian perkiraan biaya dan kebutuhan cat. Jadi, di sini kita mengambil asumsi bahwa yang kita cat dan segalanya adalah bagian depan dan bagian belakangnya. Jadi untuk yang pertama adalah cat interior. Ukuran yang dibutuhkan adalah 7,404 meter persegi atau sekitar 3 liter cat. Harganya adalah 100.000 per 3,5 liter. Jadi total cat interior yang dibutuhkan adalah 100.000. Yang kedua adalah cat eksterior. Ukuran yang dibutuhkan sama, tapi yang berbeda adalah cat harga cat eksteriornya, dikarenakan cat eksterior ini memiliki keunggulan yang berbeda. Lalu harga satuannya adalah 224.000 per 3,5 liter. Jadi yang dibeli hanyalah satu kaleng, yaitu Rp224.000. Yang ketiga adalah aluminium. Aluminium ini dibutuhkan adalah 7 meter. Dan 1 meter dibutuhkan harga Rp95.000 sehingga totalnya adalah Rp665.000. Yang keempat adalah kaca clear glass. Ukuran yang dibutuhkan adalah 1,081 meter persegi dengan harga satuannya Rp150.000 per meter persegi, sehingga yang dibutuhkan adalah Rp165.000. Selanjutnya adalah silen. Silen ini mengacu kepada aluminium. Nah, aluminium ini panjangnya 7 meter sehingga kita kan ingin mensilen dua sisi. Jadi 7 meter dikali 2 adalah 14 meter atau sekitar 350 mili. Untuk harga satuannya adalah Rp35.000 per 300 mili sehingga kita membeli 2 tub yaitu dengan total Rp70.000. Selanjutnya terakhir adalah plaster mortar. Plaster mortar ini dibutuhkan untuk memplaster 7,404 meter persegi atau sekitar 8 sak. Satu sak itu dibutuhkan harga Rp62.500. Maka dari itu total plaster mortar adalah Rp500.000. Maka dari itu total dari perkiraan biaya dan kebutuhan cat adalah sekitar Rp1.724.000. Akhir adalah kesimpulan, di mana berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat disimpulkan bahwa desain jendela yang dirancang sudah memenuhi aspek proporsi, keamanan, dan efisiensi. Nah, luas jendela sebesar 1,44 meter kuadrat sesuai dengan standar window to wall ratio pada dinding berukuran 3 x 2,4 meter. Dengan luas totalnya sekitar 7,404 meter kuadrat. Nah, kemudian material aluminium dan clear glass dipilih karena keduanya umum digunakan sebagai bahan jendela dan memiliki koefisien muai yang relatif kecil. Nah, hal ini memastikan bahwa perubahan suhu tidak menyebabkan pemuaian berlebih yang dapat merusak struktur. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemuaian kedua material sangatlah kecil, yaitu sekitar 0,00648 cm untuk aluminium dan 0,0022808 cm untuk kaca, sehingga tetap aman digunakan. Dan estimasi biaya pembuatan jendela termasuk kebutuhan aluminium, kaca, cat, silen, dan semen diperoleh totalnya sekitar Rp1.720.000. Sekian, terima kasih. Begitu presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.